kita hari ini adalah menghadapi ketidakpastian. Sekali lagi, bahwa setiap kita mengalami ketidakpastian. Dunia ini tidak pasti. Kapan COVID-19 akan berakhir juga tidak pasti. Semuanya kalau kita mengacu kepada dunia ini nggak pasti. Kapan berakhirnya, ini Korea juga nambah-nambah lagi ternyata. Barusan saja ada anak sekolah juga terjangkit di Daegu. Kembali lagi ada. Tidak tahu akan kapan akan berakhir. Bagaimana menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan kita pada saat ini. Sementara dunia terus bergelut dengan berbagai macam ketidakpastian tersebut, hingga orang mencari akal bagaimana supaya pasti. Bagaimana setiap orang, presiden demi presiden dari bangsa ke bangsa, mencari kepastian demi kepastian, namun itu pun tidak pasti. Ketika peraturan berkata A dan pasti akan terjadi, ternyata juga meleset tidak pasti. Semua hanya sekedar janji-janji dan akhirnya meleset juga pada akhirnya. Kalau saudara menjelang hari kampanye misalnya, ada banyak janji, namun itu pun meleset juga. Nah, tidak ada yang bisa memperkirakan satu orang pun dunia ini akan jadi baik dan baik. Kapan waktunya tidak ada yang tahu. Nah, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Apa hubungannya dengan ketidakpastian? Kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan menjawab kepastian ataupun ketidakpastian yang saya maksud buat saudara dan saya. Sehingga kenaikan Tuhan Yesus membawa bahwa hanya Dia yang bisa membuat hidup kita menjadi aman, nyaman karena ada kepastian di dalam Yesus. Mari kita melihat sekarang, waktu Tuhan Yesus disalib, murid-muridnya tercerai-berai dan mengalami ketidakpastian. Coba saudara pikir sekarang ketika saudara di tempat ini, ketika waktu itu Tuhan Yesus mengalami berbagai macam fitnahan, cambukan, bahkan sampai disalib, murid-murid kemana? Mereka bingung. Selagi bersama Yesus pada waktu itu, kayaknya pasti saja. Sepertinya oke saja. Tapi ketika Yesus disalibkan, serba nggak pasti. Sehingga pada akhirnya menangislah banyak orang pengikut-pengikut Kristus pada saat itu, sampai Yesus bangkit dari mati, dan akhirnya menampakkan diri kepada murid-muridnya, sampai beberapa kali, dan 500 orang ditampaki oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa Ia hidup. Saat itu ada pengharapan kembali. Saat itu yang tidak pasti menjadi ada harapan lagi. Namun demikian, ketika Yesus waktunya sudah selesai, Dia menampakkan diri. Mari kita baca Alkitab kita. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9. Alkitab berkata, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika pada saat itu murid-muridnya bersama dengan Dia merasa aman, merasa tenang, merasa gembira, karena Yesus bersama-sama dengan dia lagi. Setelah Yesus bangkit dari kematian, mereka merasa dirinya terhibur, merasa oke saja. Tetapi ketika dia waktunya sudah habis, terangkatlah Yesus ke surga. Apa yang dia pikir? Apa yang saudara pikir ketika saudara ada di sana pada saat itu? Mulailah mereka berpikir seperti yang kemarin-kemarin waktu Yesus mati. Kenapa kok ditinggalkan lagi?
Baru saja kita senang-senang ketemu Yesus, kuasa Tuhan juga dinyatakan, kok ditinggal pergi lagi? Ada semacam ketidakpastian lagi dalam kehidupan mereka. Sehingga pada saat itu dia menatap ke langit, sampai dia melihat ke langit dan bingung, gimana nih Tuhan kita kok meninggalkan kita lagi? Seolah-olah nggak pasti lagi. Coba saudara renungkan, supaya lebih dalam lagi kita akan mengerti pewahyuannya. Apa yang membuat mereka seharusnya ada kepastian? Apakah Tuhan tidak tahu mereka ini dalam kondisi yang galau? Tuhan sangat ngerti dan Tuhan sangat tahu apa yang seharusnya Tuhan lakukan buat murid-muridnya saat itu. Maka Tuhan memberikan janjinya sebelum dia naik ke surga. Minimal ada 3 janji yang Tuhan berikan sebelum dia naik ke surga. Mari baca ayat yang ke-8-nya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Mari dibaca dengan keras. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Janji yang pertama bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus, kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan diberi kuasa untuk bersaksi. Maka itulah janji sebelum dia naik ke surga. Ini penting buat saudara supaya ada kepastian buat saudara. Bagaimana mungkin kalau saudara percaya Tuhan tanpa kuasa yang menyertai ketika saudara bersaksi? Tuhan sangat paham apa yang dibutuhkan murid-muridnya saat itu dan sampai sekarang ini. Sangat ngerti. Maka daripada itu Tuhan berjanji bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan berkuasa untuk bersaksi. Yudea, Samaria, ujung bumi, mulai dari Yerusalem. Dan itu benar-benar diberikannya kepada murid-muridnya. Itu janji yang pertama. Mari kita lihat janji yang kedua. Janji yang kedua ada di dalam Lukas pasal 24. Ayat yang ke-50 sampai 51. Alkitab berkata, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, berarti Tuhan melepaskan yang namanya berkat. Sehingga benar-benar ini akan memberikan kekuatan kepada murid-muridnya dengan segala ketidakpastian yang dunia tawarkan, yang dunia sedang mengalami kebimbangan saat itu dan sampai detik ini. Tetapi Tuhan juga memblessing murid-muridnya dan saudara semua di tempat ini. Duh, bagaimana mungkin kalau saudara tidak bisa percaya sama dia, nggak bisa kuat menghadapi dunia ini? Kalau saudara sendiri, itu akan menyebabkan saudara tidak akan mengerti apa-apa, alias saudara akan kalah menghadapi dunia ini. Tetapi ini berkat dari surga yang diberikan secara cuma-cuma buat saudara yang percaya sama Tuhan. Dan itu janjinya buat kita. Karena Alkitab katakan apa? Kalau engkau pergi memberitakan Injil, Alkitab berkata bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Itulah janji yang diberikan buat saudara dan saya. Mari kita lihat yang ketiga. Saudara lihat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11-nya.
Alkitab berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Itu janjinya. Pada saat itu, kenapa kamu melihat ke langit? Dua malaikat berdiri, kemudian dia berkata ini, Yesus ini yang kamu lihat, dia akan datang kembali dengan cara yang sama, itu janjinya. Coba saudara berpikir. Berarti nanti ketika Yesus datang kedua kali juga seperti ini. Semua akan melihat, lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Tuhan. Akan melihat di awan-awan. Ini luar biasa, ini janjinya buat saudara dan saya. Bagaimana murid-murid saat itu menanggapi perkataan-perkataan Tuhan yang 3 janji tadi yang sudah saya bacakan di dalam Alkitab ini? Bagaimana anak-anak Tuhan sekarang menanggapi janji Tuhan yang memang harus saudara percayai sungguh-sungguh sehingga benar-benar tidak ada kebimbangan lagi dalam kehidupan kita. Karena siapapun saudara saya akan mengalami yang namanya, masa iya sih? Ada perkataan dalam otak saudara, kalau ada firman, masa iya sih? Dari mana itu perkataan itu muncul dalam pikiran kita? Mari berpikir bahwa apakah murid-murid saat itu juga punya pikiran, masa iya sih? Kalau itu sama, apa yang dilakukan murid-murid saat itu supaya kepastian terjadi dalam kehidupan dia? Berarti apa yang dilakukan murid-murid? Mari kita telaah pada saat ini, masuk lebih dalam lagi. Jadi pertama yang dilakukan oleh murid-murid Yesus supaya dia bisa menghidupi dirinya dengan kepastian yang ada di dalam Yesus Kristus, yang pertama adalah berdoa dengan unity. Kalau saudara baca ayat yang ke-13 dan 14 daripada Kisah Para Rasul 1, maka jelas di sana dikatakan bahwa mereka berkumpul, berdoa secara unity, bersama-sama, bertekun di sana. Itu yang pertama, yang saudara sadari bahwa hidup kita harus berdoa secara unity. Supaya saudara bisa menghadapi dunia ini yang tidak pasti menjadi pasti. Dengan cara bagaimana? Tidak ada cara lain selain daripada berdoa secara unity. Berarti doa sendiri gimana Pak? Doa sendiri saudara juga bisa tergilas oleh kekhawatiran, tergilas oleh kekacauan dunia. Apakah doa sendiri tidak boleh? Boleh. Tapi ada saatnya kita berdoa bersama-sama. Bersama-sama memang tidak harus berkumpul bersama-sama, tetapi bisa lewat seperti ini, kita satu roh untuk unity di hadapan Tuhan. Kalau sifatnya adalah emergency. Bukankah COVID ini sifatnya juga emergency? Tidak selama-lamanya kita juga seperti itu. Kalau sudah dibuka Korea, masa kan masih takut? Aneh bukan? Kalau kita nggak lagi berkumpul ke gereja, Korea sudah mengizinkan untuk beribadah. Masa kan ada orang yang masih takut? Lucu. Kalau itu terjadi, berarti apa? Pegang janji Tuhan saat ini, berdoa unity, masuk hadirat Tuhan, berkumpul bersama-sama secara roh, sepakat, tengking itu segala roh ketidakpastian dalam dirinya, dalam hidupnya, dan kita tahu kepastian terjadi sebelum Yesus naik ke surga. Tuhan sudah berikan janjinya. Berarti perilaku yang kedua adalah saudara harus percaya akan janjinya. Supaya saudara tidak tergilas oleh kekhawatiran dunia, ketidakpastian dunia yang serba tidak pasti,
Perekonomian pun nggak pasti, kadang-kadang won naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang minyak dunia naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang rupiah apalagi naik turun, kebanyakan turun. Nah, coba kita berpikir, selalu ketidakpastian terjadi. Jam-jam kerja saudara kadang-kadang juga nggak pasti, kadang-kadang Sabtu masuk, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang juga tengah-tengah minggu juga tiba-tiba masuk ataupun kerja ataupun libur. Semua tidak pasti sehingga sudah mikir, cari kerja yang lain, cari kerja yang lain juga nggak pasti. Sama nggak pasti di dunia ini, tidak ada yang tidak, semuanya ketidakpastian. Tetapi Yesus berjanji, yang 3 tadi, kamu harus percaya. 3 janji tadi adalah Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu punya kuasa. Yang kedua, aku akan memblessing kamu. Tuhan mengangkat tangannya memberkati. Yang ketiga, dia akan datang kembali seperti yang kamu lihat katanya. Ini memang belum terjadi, tetapi mari kita percaya bahwa ini adalah akhir zaman. Berarti bagaimana supaya saudara menghidupi firman Tuhan ini? Percaya. Maka masakan saudara memilih tidak percaya? Bagi saya adalah saya memilih percaya dibanding tidak percaya akan janji firman-Nya. Karena dunia ini tidak ada satupun yang bisa kita percaya, semuanya berubah. Hanya Yesus dari dulu, sekarang, selamanya tidak pernah berubah. Kalau itu menjadi dasar hidup kita, maka yang terjadi adalah hidup kita akan senantiasa tidak mudah terombang-ambingkan oleh keadaan zaman. Sehabis COVID berhenti, nanti akan ada wabah lagi yang apa, kita nggak ngerti, serba nggak pasti. Maka anak-anak Tuhan kenapa disuruh berjaga-jaga? Waktunya sudah dekat dan tidak ada yang tahu Yesus datang kapan. Maka disuruh berjaga-jaga. Bagaimana cara berjaga-jaga? Percaya. Tadi yang pertama adalah berdoa, unity, kelompok. Ini sudah dibuka, mari berdoa. Sekarang sudah tidak ada alasannya, jangan malas. Memang saudara menghadapi new normal, normal yang baru, yang sudah nyaman dengan virtual, doanya nyaman dengan pakai internet. Itu dalam keadaan emergency, ya diperbolehkan atau bisa, karena bahaya kalau kita bersama-sama secara fisik. Tapi kalau sudah aman, masakan kita akan malah mengalami gitu terus. Di doa pagi kemarin saya bicara soal bagaimana Kejadian pasal 8 bahwa Tuhan selagi masih bumi ini ada, pasti masih akan ada musim yang namanya menabur, menuai, siang, malam, terang, gelap, hujan, panas. Itu di Kejadian pasal 8 artinya apa? Semua akan ada waktunya, ada akhirnya. Dan temukan manfaatnya setiap musim. Ini musim wabah, temukan manfaatnya. Masakan gak ada manfaatnya malam? Masakan Tuhan menciptakan malam gak ada manfaatnya? Masakan Tuhan menciptakan terang tidak ada manfaatnya? Gelap gak ada manfaatnya? Hujan gak ada manfaatnya? Panas gak ada manfaatnya? Dingin gak ada manfaatnya? Masakan gak ada manfaatnya menabur atau menuai? Alkitab katakan jelas janjinya kepada Nuh dan keturunannya adalah selagi masih bumi ada, pasti akan ada menabur menuai. Siang malam pasti ada. Jadi kalau saatnya hari ini saudara mengalami dampak daripada COVID, pekerjaan saudara jadi berkurang, pasti akan ada yang namanya pergantian musim itu ada. Asal sudah tahu.
sudah percaya dengan janji Tuhan. Saudara akan percaya akan firman Tuhan. Maka itu yang saudara akan hidupi setiap kali saudara berjalan bergerak tanpa ada rasa kekhawatiran mau apa. Kita tinggal menantikan satu janji sebelum Yesus naik ke surga tadi adalah dia akan datang kembali sama seperti dia naik ke surga. Dia akan turun menjemput kita semua, anak-anak Tuhan yang percaya kepada dia. Dan itu akan segera terjadi. Tetapi sebelum itu terjadi, akan dicurahkan Roh Kudus-Nya. Loh, kan sudah Pak. Itu dulu waktu Kisah Para Rasul 1 itu Pentakosta. Ya, itu di Yerusalem. Tetapi saat-saat ini Tuhan akan mencurahkan kepada semua orang sehingga banyak orang bertobat mencari wajah Tuhan, berpaling daripada yang jahat. Dan itu yang kita percayai. Kita nggak urusan dengan Pentakosta keberapa, tapi yang jelas Roh Kudus akan dicurahkan kepada banyak orang. Artinya adalah Roh Kudus akan bergerak memanifestasikan kuasanya kepada banyak orang dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Kamu yang sudah percaya jangan berbalik tidak percaya. Sementara yang saat ini tidak percaya menjadi percaya. Kamu akan rugi gede. Di menjelang akhir kok malah justru out. Iya kan? Menjelang akhir kan harusnya masuk. Menjelang akhir kok malah justru keluar. Ya rugi. Namanya entang, namanya di lembaran buku terakhir, seharusnya saudara justru malah masuk di situ. Percaya dengan janji Tuhan. Amin. Unity, berdoa bersama-sama. Jangan tidak. Kembalikan lagi roh doa, saudara. Ini sudah 3 bulan kita nggak doa bareng, nggak teriak-teriak bareng, nggak nangis-nangis bareng. Kita terlalu banyak ketawa di Zoom. Sekarang mari kita banyak nangis dengan Tuhan. Mari sama-sama. Supaya apa? Supaya kita merasakan hadirat Tuhan yang dahsyat dan dirasakan oleh dunia ini juga, yang tidak pasti tadi. Sehingga benar-benar kita berdampak buat banyak orang. Amin. Apa langkah yang ketiga supaya kita bisa menghadapi segala ketidakpastian di muka bumi ini? Yang ketiga adalah saudara berani bertindak atau melangkah. Saudara, murid-murid rasul-rasul pada saat ketika Yesus naik ke surga, dia mulai berani mengambil langkah, bertindak tidak sama seperti ketika Yesus disalibkan waktu itu. Beda. Ketika Yesus disalibkan, murid-murid tercerai-berai. Dia nggak berani mengambil tindakan. Kenapa? Belum terbukti bahwa Yesus itu akan bangkit. Sehingga pada saat itu dia tercerai-berai kemana-mana. Bahkan yang namanya Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan itu sungguh-sungguh terjadi pada saat Yesus disalibkan. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, murid-murid sudah tahu dia harus mengambil langkah dengan berani. Apa itu? Dia masuk di dalam loteng, dia berdoa bersama-sama tadi, unity tadi, mengambil langkah untuk tetap percaya, bertindak. Umat yang percaya, kata Alkitab, harus bertindak. Jadi kalau saudara percaya, harus berani melakukan, berani bertindak. Kalau kita hanya percaya tanpa berani melakukan tindakan, tidak akan ada apa-apa dalam hidup ini. Ada kalanya berani untuk melakukan tindakan. Masih ingat Abraham? Ketika dia disuruh sama Tuhan untuk memberikan anaknya, yaitu Iskak, anak kesayangannya, anak dari buah janji Tuhan kepada dia, anak yang benar-benar diterimanya saat dia tua, anak mukjizat. Tetapi Tuhan bilang, serahkan, korbankan. Dia dengar, apa yang dia lakukan? Berani bertindak.
kalau dia nggak berani bertindak, pasti dia tidak disebut bapak orang percaya atau beriman. Sampai detik ini, pasti akan jadi bapak orang yang galau. Ya kan? Seperti itu. Coba kita berpikir berarti, dia melakukan keberanian. Bagi kita apa ya sekarang? Berani apa kita ini? Ya berani, kalau sudah dibuka ya berani kumpul, berani bertindak, berani beribadah bersama-sama, berani berkorban. Itu keberanian yang memang timbul dari kepercayaan kita pada janji Tuhan. Kecuali memang pemerintah berkata jangan, ya kita jangan. Tapi kalau masih ada rasa takut, rasa enak kalau kita masih nonton di rumah, wow, saudara akan ketinggalan zaman. Saudara akan tergilas oleh zaman. Saudara akan menghadapi ketidakpastian senantiasa dalam hidup saudara. Karena yang pasti-pasti itu datang dari Tuhan. Ketidakpastian datang dari dunia ini. Saudara mati aja, saudara nggak tahu kok. Nggak ada yang ngerti kok. Tapi Tuhan tahu. Pasti Tuhan tahu. Saudara menikah, siapa yang tahu? Tapi Tuhan tahu. Dia pasti tahu. Tinggal pegang janjinya saja. Kita percaya, saudara yang masih jomblo menikah, pegang janjinya. Terus ngapain? Ambil langkah. Kalau memang sudah ada orang yang deket-deketin ya, ayo nikah yuk, gitu. Itu kan ambil langkah. Berani. Loh Pak, belum dapat kerjaan kok. Nah, percaya, berani. Tuhan kasih yang terbaik. Lah kalau nanti nunggu-nunggu terus nggak berani, wah. Ya kan? Loh Pak, itu kan nyatanya kok berani-berani toh ngawur, akhirnya juga sengsara Pak. Ya dia kan belum dengar suara Tuhan. Belum ada dikim waktu itu. Belum dimuridkan kan? Ya kan? Masih ngalor ngidul hidupnya. Ya mesti. Maka saudara yang ngerti firman Tuhan hari ini, ya percaya sama Tuhan. Ya berdoa secara unity. Akhirnya berani bertindak. Tetapi kalau nggak berani bertindak, ya kita nunggu-nunggu terus. Ini dalam Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, hampir semuanya hamba-hamba Tuhan yang sudah dengar, dia bertindak. Sudah dengar, dia bertindak. Yang namanya janda Sarfat, masih ingat? Kenapa dia miskin kok disuruh memberi sih? Tega amat. Dia udah gak punya apa-apa. Ada soal janda yang lain-lainnya lagi. Dia gak punya apa kok malah disuruh memberi sih? Harusnya kan yang kaya yang memberi. Masa yang miskin disuruh memberi? Setan pikirnya begitu, mempengaruhi otak kita begitu. Aku saja gak punya kok suruh memberi. Sama. Makanya saudara tidak pernah mengalami mukjizat seperti janda Sarfat, seperti janda yang ditemukan sama Elisa. Juga terjadi pada saat-saat itu. Kenapa? Karena kita masih berpikir, aku saja kurang kok. Tapi justru kurang itu dia benar-benar berani bertindak ketika sudah percaya. Hasil daripada percaya tadi kenapa sih? Ya bertindak. Supaya sudah percaya gimana? Berdoa unity tadi. Sehingga benar-benar yang terjadi adalah saudara benar-benar sungguh-sungguh berani melangkah. Saudara, langkah yang pertama itu memang berat. Kalau saudara usaha, langkah pertama itu kelihatannya berat. Tapi langkah kedua, langkah ketiga, berat lagi. Karena masih naik tangga. Ya kan? Tapi ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan membuat kamu sampai di ujung. Sampai di puncak. Dan itu Tuhan akan berikan buat saudara dan saya loh. Janji ini bagi orang yang percaya saja. Yang gak percaya, sorry. Nggak mungkin akan terjadi di kehidupan mereka. Yang ada hanya sumut-sumut dan hanya sekedar
hidup sama seperti orang tanpa Yesus. Maka ini adalah hari yang baik buat kita untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Saudara benar-benar menguatkan kembali, semangat saudara kembali, bertumbuh kembali. Teman-teman yang ada di tempat ini, ayo kita kembali menjadi pasukan doa yang sungguh-sungguh, yang berani untuk melangkah. Semua saudara sudah punya alat transportasi masing-masing untuk datang lagi ke pastori, berdoa kembali. Ya, semua sudah punya. Tinggal kita melangkah, berani. Jangan tidak lagi. Ayo, kita akan bangkitkan kembali. Kenapa? Karena janjinya adalah Tuhan akan memenuhi lumbung-lumbungmu. Amin. Dan janji Tuhan kepada Indonesia, ada nabi Tuhan yang menubuatkan, sediakan lumbung-lumbung. Dan pada akhirnya nanti lumbung-lumbung itu akan dipenuhkan oleh Tuhan. Dengan jiwa-jiwa, dengan orang-orang yang baru. Kenapa kita harus pindah yang 500 orang? Kita juga nggak ngerti. Tadinya kita nolak, kita senang di sini. Kan kita udah biasa sengsara. Dikasih yang lebih enak itu kan nggak senang kita. Enaknya di sini, dan ini pun saudara tahu serba terbatas di sini kan. Ini tadi saja sudah pikiran pusing, nggak karu-karuan. Kenapa? Ya mic-nya mati, mixernya nggak bisa dipakai. Padahal kita sudah sejam sebelumnya ke sini. 2 jam Ya kan? Kalau yang baru 2 menit, bahkan yang lebih daripada jamnya, itu beda. Itu beda. Tapi, saudara, coba sudah berpikir sekarang. Melangkahlah sesuai dengan imanmu. Amin. Bertindaklah sesuai dengan janji firman Tuhan. Jangan takut lagi. Memang dunia nggak pasti. Memang duit nggak pasti. Memang pekerjaan nggak pasti. Tetapi ada janji Tuhan yang pasti digenapi. Amin. Tuhan berikan kuasa, Tuhan memberkati. Itu jelas janjinya atas kita. Oleh sebab itu yang terakhir, yang ketiga sebelum kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Yang keempat adalah menutup area abu-abu. Apa itu area abu-abu? Kalau ketidakpastian itu sudah tutup area abu-abu. Area abu-abu itu area pertimbangan yang membuat dirinya memilih aman secara tubuh. Itu adalah area abu-abu. Alkitab berkata, Tuhan selalu berkata, kalau kamu terang, hendaklah terang. Kalau gelap, hendaklah gelap. Tidak ada samar-samar. Kalau hitam, hitam. Kalau putih, putih. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya dari sisa. Tidak ada, di tengah-tengah ya dan tidak adalah Primbang. Abu-abu. yang mana yang mengenakan tubuhnya, dia akan ngikutin. Orang kayak gini adalah tidak mungkin mendapatkan janji Tuhan secara dahsyat dalam hidupannya. Karena abu-abu terus dalam pikirannya. Langkah enggak ya? Langkah enggak ya? Langkah enggak ya? Selalu begitu, pertimbangannya lama banget. Pak, pertimbangan kan bagus. Bagus. Makanya ini yang saya katakan terakhir langkah kita. Kalau saudara sudah percaya janji Tuhan, sudah berdoa secara unity, berani bertindak, ya tutup segala area abu-abu. Bagaimana menutupnya? Kan area abu-abu dalam pikiran kita. Pikiran kita karena ada informasi. Informasi yang keliru akan membuat area abu-abu. Nah, bagaimana caranya? Ya jangan memasukkan informasi di luar firman Tuhan. Itu menyebabkan area kamu jadi abu-abu.
Saudara ngerti maksud saya? Maka saudara ketika saudara mulai berpikir panjang, yang terjadi adalah saudara akan kehabisan waktu. Tiba-tiba Yesus datang, kamu sudah menyesal seumur hidup. Maka selagi dikasih waktu kesempatan buat melayani, buat hidup percaya, buat berdoa Israel Unity, buat bertindak, lakukan. Supaya area abu-abu tidak terjadi dalam kehidupan saudara. Jangan terjadi dalam kehidupan saudara. Tutup area abu-abu. Mari nanti kita rubah cat kita ini, bukan abu-abu. Porsinya juga nggak abu-abu. Hitam. Oke. Jadi coba kita berpikir bahwa mari serahkan sekarang ada 4 cara bagaimana supaya saudara mengalami kepastian hidup. Sekarang saya ulangi buat saudara semua tempat ini bahwa yang pertama adalah saudara harus berdoa secara unity. Yang kedua, pegang janji Tuhan dan percaya pada firman Tuhan. Yang ketiga adalah berani bertindak atau melangkah. Yang keempat adalah tutup area abu-abu. Mari panggil berdiri.